Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kali ini saya mau melanjutkan kajian waktu itu ya. Waktu itu kita belajar apa yo? Otak. Bedanya otak laki-laki sama perempuan ya. Jadi masih banyak sebetulnya tuh. Masih banyak itu, saking banyaknya itu penelitiannya 10 tahun, bayangkan 10 tahun meneliti bedanya otak pria dan wanita ya. Ingat waktu masih kecil sampai nanti umur 18 tahun, otak mananya yang berkembang duluan kalau laki-laki? Kanan otak kayak apa, Bu? Betul, itu aja yang ingat, otak santai, rileks, main, asik-asik aja ya. Sampai usia 18 tahun, barulah nanti di atas 18 tahun, otak kirinya sama dengan otak kanannya. Dimana otak kiri itu otak analisa, otak memikirkan, ya, otak menghitung. Jadi yang punya anak laki-laki masih SD, SMP, sabar sampai mahasiswa, ya. Ini yang harus diingat, ya. Kalau perempuan, jelas anak perempuan kiri kanannya berkembang bersamaan, tapi kanannya perempuan kalah dengan kanannya laki-laki. Ini harus saya ulang-ulang terus. Kenapa Allah ciptakan laki-laki kanannya duluan yang mendominasi? Karena laki-laki adalah makhluk yang harus kreatif, harus punya apa istilahnya ya, ide banyak, karena kanan tuh ide, kemudian hikmah di kanan, hikmah ya. Anak laki-laki kita, Bu, waktu itu saya sudah pernah sampaikan, kalau kita sedih, dia tahu ibunya sedih, tapi nggak perlu tahu kenapa ibunya sedih. Ingat ya, nggak perlu tahu. Pokoknya ibu sedih lah, udahlah. Ya, aku jagain ibu, sudah beres. Nggak perlu lagi dia tahu, kamu mau tahu nggak? Sebetulnya ibu, nggak perlu. Yang begitu, yang kepo kayak gitu tuh anak perempuan. Ibu-ibu ceritain dong dari awal ya. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Iya. Ada satu lagi tuh yang paling harus diingat. Corpus callosum, otak di bagian tengah yang menghubungkan otak kiri dan kanan. Yang lebih tipis anatominya otak yang lebih tipis, ayo. Corpus callosumnya, laki apa perempuan? Siapa tuh yang langsung hafal? Laki-laki. Sehingga karena otaknya lebih tipis, kiri kerja sendiri. Coba minta otak yang kiri kerja sendiri, kanan kerja sendiri. Ini yang membuat laki-laki cepat konsentrasi kalau mengerjakan pekerjaan di depannya. Setelah berapa menit? Ayo, 10 menit ke atas. Jadi kalau anak laki-laki baru buka televisi belum 10 menit, ibunya ajak ngomong masih dengar langsung. Suami-suami juga kalau baru buka gadgetnya terus kita ngomong, dia masih dengar. Tapi 10 menit ke atas, karena seperti ini kondisi otaknya, maka laki-laki fokus. Dan pada saat laki-laki fokus, pendengarannya menurun, bukan berkurang. Perasaan udah diulang kemarin bahwa menurun bukan berkurang. Kalau berkurang itu budak. Tegan kan ya. Iya, perempuan ingat, karena corpus callosumnya lebih tebal maka otak kiri kanannya tersambung dengan lebih banyak. Ini yang membuat wanita bisa mengerjakan lebih satu pekerjaan yang berbeda dalam satu waktu ya. Indah sekali ya, Bu. Iya, siapa yang sudah bisa begitu? Siapa yang naik motor bisa pasang alis? Ayo. Ada loh. Kalau naik motor ya, tapi goceng dulu kan, bener. Ya, kalau yang naik mobil pasang alis? Bisa ya. Kebayang nggak kita udah naik mobil, pasang alis, dengar musik, kadang handsfree di sini masih jawab telepon, ngomong sama anak-anak, kadang tangan kita suapin anak-anak. Bisa gitu ya, Bu ya? Iya, karena itu tadi Allah ciptakan secara anatomi corpus callosum wanita lebih tebal 30%. 30%. Ya. Kalau laki-laki tetap corpus callosumnya lebih tipis. Yang membedakan adalah hormon ya, estrogen progesteronnya. Jadi setiap orang kan punya testosteron, punya estrogen progesteron ya. Katakanlah setiap orang punya hormon laki-laki testosteron.
ya, punya hormon perempuan, estrogen dan progesteron. Nah, cuman kalau kita yang perempuan, komposisinya kalau dibikin literan, ya, hormon testosteron kita itu sekitar 3 liter sampai 4 liter gitu. Selebihnya hormon perempuan. Kebalikannya laki-laki juga begitu, hormon testosteronnya yang lebih banyak, yang 7 liter. Tapi laki-laki juga punya hormon perempuan, kurang lebih 3 liter. Suatu ketika ada orang yang hormon, ini orangnya laki-laki, kemudian hormon estrogennya lebih banyak dibanding laki-laki yang normal, katakanlah jadinya 4 atau bahkan 4,5 liter, maka itu tadi, ya, caranya sudah mirip perempuan. Apanya? Perasaannya. Tapi tetap tidak bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Contoh di cup salon tuh, capster kayak apa? Kan banyak yang laki-laki tuh ya. Kalau perempuan sambil ngebelon sambil ngomong bisa. Yang laki-laki nggak bisa, dia pasti berhenti. Ya, dia gulung. Lo tau nggak, Nek? Ibu di sana. Ih. Jadi dia tidak bisa sambil kerja, sambil ngomong. Dia berhenti dulu, ya, gitu. Walaupun cuman berapa detik, dia tetap laki-laki. Korpus kolosumnya lebih tipis. Sepakat ya Bu ya? Nanti coba deh mulai sekarang merhatiin. Ya baik. Ya yang start yang itu Mbak ya. Cuman karena kita nggak paham, selalu maunya yang begini. Pria berbahu lebar, pinggang sempit, lengan serta tuka yang bagus dulu. Ya Allah, zaman-zaman SMP gimana gitu. Tapi juga kita mau pria yang begini harus penuh perhatian, lembut, peka terhadap kebutuhan wanita dan pandai komunikasi. Maunya gitu kan? Bisa, tapi jadinya yang begini. Yang lengkap kayak gitu tuh gay, Bu. Ibu pilih mana? Separuh-separuh. Ya, pastinya 88% kita mendapat pria atau kita mendapat suami yang ya, apa yang beda di mana? Jarang punya perhatian, jarang lembut, jarang mengetahui kebutuhan wanita, dan jarang pandai komunikasi. Udah syukur, Bu. Iya. Sudahlah, punjit-punjit dikit nggak apa-apa. Iya, suami saya juga begitu. Punjit-punjit dikit nggak apa-apa ya. Iya, nggak begini gitu ya. Iya, yang begini nih gay. Ini kesepakatan para ahli loh, bukan saya. Ya, jadi ya sudah. Tapi memang nggak bisa dipelajari, Bu Aisyah. Kira-kira bisa belajar nggak? Untuk suami lembu, punya perhatian? Bisa. Itu kabar baiknya bisa dipelajari. Ya, bisa dipelajari. Cuman juga tidak bisa kita menuntut mereka seperti kita. Ya, kita lihat lagi. Ya, wanita kalau lagi kesel, lagi marah, itu susah berterus terang, Bu. Ya nggak? Waktu itu pernah saya cerita juga kan? Mama marah ya? Apa jawabnya, Bu? Nah tuh sama tuh. Coba kita kumpul semua wanita di dunia, ya, mau dia dokter, profesor, ya, psikolog, psikiater, apapun lah ya, yang katanya pandai-pandai memanage emosi, tetap Mama marah ya? Enggak. Selalu memalingkan wajah, tidak bisa bilang iya. Tapi inilah cantiknya wanita. Mama marah ya? Enggak. Tapi udah kemana-mana mukanya. Daripada punya istri yang terlalu open, Mama marah ya? Iya, mau apa? Coba 3 bulan begitu sama suami, Bu. Maaf ya. Kita yang salah dah tuh. Iya. Tapi pria berterus terang kalau kesel. Ayah marah ya? Iya. Waktu dia bilang iya, kita yang kaget. Ya. Perempuan harus ditanya berapa kali? 3 kali minimal. Pertanyaan pertama pasti bilang enggak. Pertanyaan kedua juga bilang enggak. Mama marah ya? Enggak. Dia tuh, kita berharap ditanya lagi 5 menit kemudian.
ini harus dipelajari oleh pria. Mama kayaknya marah sama papa. Ih, siapa yang marah, rugi amat. Udah mulai, wajahnya nggak dilempar. Ya, masih kepengen ditanya lagi yang ketiga. Ya, Mama marah ya, papa minta maaf ya baru. Papa nggak pernah ngerti aku. Iya, ya, begitu. Tapi laki-laki nggak begitu. Jelek juga kalau laki-laki begitu. Papa marah ya? Enggak. Mau punya suami kayak gitu. Papa marah sama mama. Ih, ngapain marah? Rugi amat. Mau suami gitu. Papa, mama minta maaf ya. Mama nggak pernah ngerti papa. Tuh mati saya. Makanya coba kalau dibalik gitu kan. Ih, aduh. Makanya nggak usah terlalu berharap. Aku ingin kau yang sangat lembut, papa. Ini nggak usah deh, ya. Jadinya begitu, ya. Lanjut. Wanita bila tertekan butuh bicara, Bu. Makanya tidak boleh ditinggalkan. Kalau laki-laki, dia nggak mau bicara. Banyak laki-laki menganggap otak perempuan begitu. Umi marah ya sama Abi? Enggak. Ya udah, Abi ke musola dulu ya. Ditinggal. Belum ditanya sampai 3 kali. Biar kata perginya ke musola, entek juga, Bu. Tahu kita suami kita ke masjid, cuman kita mau ditanya lagi nih, belum 2 kali. Gak pernah ngerti aku. Kalimatnya selalu itu, ya. Tapi pria, dia pikir kayak perempuan itu kayak laki-laki. Karena pria tidak mau ditanya-tanya tuh, pria nggak mau ditanya-tanya. Kalau suami atau anak laki-laki lagi capek banget, sudah cuman tanya, papa, Abi capek banget ya. Ya sudah, nanti kalau mau ini panggil aku ya, kalau mau ngomong panggil aku. Udah diemin aja, kasih aja minum, makan dah siap. Ya udah gitu. Saya pernah bertahun-tahun salah strategi. Saking ingin jadi istri soleha. Saya panggil suami saya kan ayah Toto gitu ya. Capek ya? Iya. Kenapa sih Mbak ya cerita sama aku? Aku kan istrimu, ibu dari 5 anak-anakmu, permata hatimu. Suami saya teriak, diam. Aduh, suruh diam. Aduh, salah lagi kan? Ya, katanya gimana? Karena laki-laki pada saat dia tertekan, dia sedang mencari solusi lewat otak kanannya. Gitu. Terus mereka berharap kalau nanti sudah ada solusi, baru mau cerita. Ingat itu. Baik dia anak laki maupun, pokoknya dari laki-laki lah, suami ke ayah kita ke siapa. Ya, dia cari dulu solusi, baru dia mau cerita. Kenapa? Karena laki-laki mau dilihat sebagai hero, sebagai pahlawan dalam sebuah problem solving. Ya. Jadi kita juga harus mengerti itu. Jangan juga kita merasa, ih kalau aku aja, aku ceritain semuanya. Ya iya. Kita Bu kalau bisa nih keluar rumah, setiap menitnya kita cerita sama suami ya. Sampai ke Sandung Batu pun kita cerita ya. Iya. Tapi laki-laki nggak begitu. Ya. Jadi ini harus dipahami. Pokoknya kalau laki-laki, anak laki-laki atau suami sedang tertekan, nampaknya belum mau bicara, sampaikan saja. Pokoknya kalau nanti udah mau cerita, panggil ibu ya, panggil bunda, panggil mama. Udah gitu aja udah. Ini ada mau makan, mau minum. Oke? Sudah kita santai saja dan tidak usah berprasangka bukan-bukan. Ya? Nggak usah juga ngintip gitu. Tuh, nah tuh kan lagi cari solusi tuh. Nggak usah juga begitu. Mama tahu pasti kamu mau cari solusi. Ya sudah, mama kasih dong. Pokoknya pahami saja. Laki-laki senang kalau dipahami. Ya, senang dipahami. Next. Wanita bila curhat hanya ingin disimak. Nah, ini saya harus ulang-ulang nih. Sementara otak pria bila mendengar curhat selalu menawarkan solusi. Itu wujud tanggung jawabnya pria. Karena dia nggak tega lihat perempuan susah tuh. Saya katakan perempuan susah. Ya perempuan ini apakah istrinya? Apakah anaknya? Apakah ibunya? Apakah istri orang lain? Pokoknya pria tidak kuat lihat perempuan lagi curhat kayaknya susah. Dia selalu ingin menawarkan solusi. Padahal ini yang bikin berantem. Papa, mama sakit kepala. Apa kata suami? Hah? Minum obat. Solusi bukan itu? Solusi. Cuma
Cuman silakannya sebelum kita curhat udah minum obat duluan. Makanya kata suami, ya udah minum obat. Kita marah. Obat apaan lagi? Semua obat udah aku minum. Lah, katanya sakit kepala. Suami saya tuh lebih parah, kan dia dokter kan? Ya aku sakit kepala. Kata suami saya, ke dokter dong. Hah? Bukannya kamu dokter? Oh iya ya katanya. Iya, kita marah. Kita marah soal kayak gini. Padahal kita pada saat setelah cerita udah seger lagi. Iya nggak? Perempuan cuman mau dibilang gini nih bu, kasihannya mama capek. Cuman itu aja. Itu tahu-tahu udah kuat lagi. Ya udah papa kita jalan-jalan yuk. Katanya capek. Udah di rumah aja. Aduh. Berterus-terusan. Yang tadinya mau mesra-mesraan, kenapa jadi masalah sih? Ya Allah. Makanya bu, kalau cuma mau curhat, omongkan dari awal. Abi, Umi cuma ngomong doang ya, denger aja ya. Itu aman. Tetapi kalau bisa karena kita yang belajar, apabila kita curhat dan suami memberikan solusi, langsung berpikir bahwa oh dia sayang banget sama aku. Gitu. Karena wujud tanggung jawab. Ini bisa berantem loh ini gara-gara ini nih. Iya bu, mulai rasa-rasa nggak bu? Ingat-ingat memorinya nggak bu? Ini gara-gara ini ya Allah ya. Saya setelah tahu nih, tahun 2006 saya tahu. Sejak 92 sampai 2005 awal berantem lulu. 2006 pertengahan saya tahu, saya ketawa setengah mati. Masya Allah. Ini nih, di ruang konseling saya ibu-ibu kalau cerita gara-gara ini nih. Dia nggak pernah mau ngerti Bu Aisyah. Saya ngomong gini, dia ngomong gini, dia ngomong gini. Karena terjadi sebuah ya misunderstand ya kan gitu. Masih ingat saya waktu itu cerita? Ya? Siapa yang mesra-mesraan sama suami masih di samping suami? Suami laki-laki, sudut pandang matanya karena ya kornea dan retina matanya itu tidak bisa melebar, dia memanjang lurus. Ya, perempuan yang melebar. Makanya perempuan selalu ribut kalau suami mau nyalip mobil, awas, lihat kanan kiri. Suami saya bilang ngapain lihat kanan kiri, orang itu di sana. Gitu ya. Makanya ini harus dipahami, ini harus dimengerti. Karena ini yang pagi-pagi selalu berantem cari seragam, cari dompet, cari apa lagi? Cari apa? Buku, apa lagi? Kunci. Mana bu? Mana? Di sini doang sih carinya. Padahal sudah sini. Dia nggak lihat. Memang begitu. Buka kulkas tuh cari telur, padahal telur di pinggir pintu, kan dia begini lurus. Banyak sekali ya istri-istri ingin menyampaikan ucapan milad, happy milad pada suaminya, dia taruh di mana? Taruh di atas kulkas yang paling atas di freezer. Suaminya bukannya pintu langsung. Padahal tulisan udah bagus, happy milad Abi, barakallahu fi umri, miss you, asik. Udah bagus, kagak dibaca. Naruhnya kejauhan. Kalau dia biasa buka yang pintu kedua, taruh di pintu kedua. Banyak ibu-ibu taruh di pintu atas. Terus suami jalan nunduk. Si istri ngumpet-ngumpet di dapur. Nggak kebaca. Aduh. Terus sedih. Langsung ingat lagunya Agnes Monica. Ku hidup dengan siapa? Ya enggak? Pernah dengar lagu itu? Ku tidur dengan siapa? Kan gitu tuh. Kau kekasihku, tapi orang lain bagiku. Kau dengan duniamu saja. Kan gitu kan? Gara-gara ini. Karena pernah satu ketika sebelum saya tahu ilmu ini, ikut-ikut juga nyanyinya begitu sambil mandi. Saking kesel sama suami. Sambil mandi gitu. Suami juga nggak dengar. Orang fokus, pendengaran menurun.
Nyanyi nggak henti-henti, lagu sedih sampai 7. Baru lagu gembira yang ke-8 dia denger. Itu pun udah pakai colek. Ya Allah ya Rob. Yang gini-gini nih yang sering terjadi, dan yang gini-gini juga yang menumpuk dan mengikis mawaddah warahmah. Ya, kasih sayang. Makanya setelah kita belajar bahwa begitu Islam menghargai hubungan suami istri, begitu Islam mengindahkan ya istri untuk selalu berbakti pada suami, tambah sedikit tentang perbedaan otak pria wanita. Itu membuat kita menerima hadis-hadis dengan sukarela. Ya. Sering saya tanya ibu-ibu yang sudah kurang lebih di atas 30 tahun berumah tangga ya. Jadi misalnya sudah mulai pensiun gitu. Ibu gimana sama suaminya? Ya gimana lagi? Panjang amat ya. Gimana lagi katanya Bu Esa. Saya mah terima aja. Katanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya katanya nanti sorga. Nggak apa-apa juga kalimat begitu, tapi kan lebih indah. Ibu bagaimana dengan suami? Alhamdulillah, saya menerima apa adanya. Karena itu sunnah tuh. Gembira, gembira. Itulah bentuk keikhlasan. Makanya ilmu ini ingat lagi, ingat lagi, ingat lagi. Saya aja Bu sering ngomong suka lupa. Nanti setelah ingat saya ketawa sendiri. Lanjut. Wanita mendapat kesulitan membaca peta atau petunjuk jalan. Makanya kalau saya ditanya, Bu Esa kan udah pernah kesini. Iya Bu, tapi saya perempuan. Tolong ulang lagi, kemana tempat ibu itu? Utara selatan bingung kita Bu. Itu hanya 12% perempuan jago baca peta. Itu pun belajar sungguh-sungguh. Atau agak tomboy. Selebihnya ya Allah, nanti kalau pergi berdua dimarah-marahin sudah. Suami bawa mobil, kita suruh baca peta di undangan, baca. Kan gitu kan? Pertama nggak mau nolak kan? Ya, suami biasa baca peta jangan begitu, balik-balik. Tercaca-caca tau nggak Bu? Kalau kita lagi agak sedeng ya, mau mens kan langsung marah tuh. Baca sendiri aja deh. Suami saya sejak tahu ini nggak pernah lagi saya suruh baca peta. Daripada berantem nggak ada juntrungannya, ya makanya nggak usah. Ya. Makanya perempuan tuh sering banget taruh menandakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Iya. Kenapa sih nggak bisa dia baca peta utara, selatan, kiri, kanan? Karena ketebalan otak tengah. Korpus kolosum yang tebal, walaupun membuat kita bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan berbeda dengan satu waktu, tapi dampaknya adalah sering salah tunjuk arah. Mas, belok kanan Mas. Yang benar kanan apa kiri? Kita yang salah kan. Makanya kalau punya anak perempuan, kita pergi ke tempat baru bisa hilang tuh. Tapi anak laki-laki dijamin tidak hilang. Dia tahu persis di mana posisi, letak di mana. Karena anak laki-laki otak kanannya berkembang duluan, karena otak peta tuh di kanan. Kita keluar lift aja bingung kanan kiri. Mana tadi ya kanan apa kiri ya? Masya Allah. Saya masuk toilet aja suka bingung tuh. Tadi keluar di mana? Ke kanan masuk ke toilet laki. Dulu saya menganggap saya pikun. Ya Allah, masih muda pikun. Ternyata saya udah tahu. Saya perempuan banget. Jadi bukan pikun. Alhamdulillah. Karena dulu saya pikir saya pikun. Ya Allah, umur 20 kok udah pikun ya kanan kiri. Pernah gak mikir gitu Ibu? Bukan Bu. Itu karena kita apa Bu? Perempuan banget ya Allah. Ih, gue feminin banget. Karena itu memang. Coba berkumpul kongres wanita barangkali ya. Kita akan cerita ini pasti semua mengangguk universal. Yang 12% aja enggak, kenapa? Agak tomboy. Testosteronnya agak banyak dikit. Saya emang enggak. Udah tahu saya bagian 12%. Saya emang 88%. Ya, ini dia. Dan laki-laki, waktu itu saya juga mungkin udah cerita, saya ulang sedikit.
pantang sekali kalau sedang mencari jalan kita tanya orang. Nih, kecuali dia yang suruh, Bu. Lagi cari jalan, bentar papa, pikir. Buka jendela, tahu nggak jalan Ambon di mana? Tanyanya sama, maaf, tukang parkir. Langsung merasa levelnya diturunkan di bawah tukang parkir. Kau tidak percaya pada aku? Aku itu lelaki yang otak kanannya dikembangkan lebih dulu oleh Allah dan otak kiriku. Itulah otak peta gitu. Cuman karena udah 4 duluan tuh muka, Pak, lurus, pos hansip kedua belok kanan. Laki tuh. Dan kita kadang-kadang merasa gembira. Yes, untung papa nanya, mama nanya ya Pak. Kata suami, gara-gara itu gua 4. Bangga lagi, udah melecehkan suami. Saya setelah tahu ilmu ini, Bu, kalau suami lagi cari jalan, asal belum mepet nih waktunya, saya biarin aja. Enak juga jalan-jalan. Muter lagi. Nanti dia juga yang lucu. Kita kok kesini lagi ya? Terus kita agak merendah. Terserah ayah aja, aku kan perempuan, gak tau peta. Padahal udah gemes banget nih nanya. Kenapa perempuan nanya? Karena kita 20.000 kata. Kemampuan kita bicara, kemampuan kita bertanya. Karena kita 20.000 kata itu tadi. Jadi gemes banget. Untung ada ilmu tarik nafas. Itu kalau saya duduk di samping suami itu, kaca mobil sebelah kiri berembun. Untuk tempat releasing emosi gitu ya. Iya. Karena saya nggak mau hanya gara-gara perbedaan otak pria wanita itu membebani. Dan akhirnya kita yang harusnya cantik, ya, menggemaskan jadi ini jelek banget. Yang tadinya senyumnya, ayah mau ajak jalan-jalan, makasih ya. Tapi hanya gara-gara ini. Cuma nanya doang. Bunda kan cuma nanya doang. Sebetulnya kan Bunda kan bantuin ayah. Daripada lama-lama 4 kali buta. Bukan tidak boleh tanya, Bu. Tanya dulu sama suami, minta izin. Papa, ayah, kan kita udah 4 kali muter ya. Nanya aja yuk. Kalau dia restui baru nanya. Kadang udah 4 kali masih sekali lagi. Wah, udah mepet nih. Maka saya kalau mau seminar atau taklim nggak mau diantar suami, takut durhaka. Mending driver aja. Kalau perlu driver yang umurnya muda banget, yang kita bisa injak-injak sedikit gitu. Jadi kalau kita salah kita nanya aja tuh. Ya kan? Udah nanya aja. Ya Bu Isa. Bisa jadi kalau tuh sopir sama istrinya nggak mau gitu. Nggak mau, terhina itu. Cuman karena sama bosnya. Gile. Aja daripada nggak gajian. Kan gitu. Jadi pokoknya kalau udah urusan yang kantor yang harus tepat waktu, yang nggak pakai muter-muter, udah deh. Ayah, maaf. Ayah nanti naik mobil satu aja ya. Ya, aku yang mobil. Kenapa? Jauh kesian. Jauh bener. Ya. Jadi strategi ini itu membuat kita jadi dinamis dan jadi ngerti, oh kayak gitu, oh kayak gini, ya. Lanjut. Wanita berbelanja merupakan kegembiraan, tapi buat pria teror. Maksudnya begini, pria hanya sanggup mendampingi kita sama-sama itu 20 menit saja. 20 menit. Kalau ibu mau beliin baju anak laki-laki atau suami, tolong waktu baru sampai di mall 20 menit pertama buru-buru cari kebutuhan dia. Jangan cari kita dulu. Karena kalau cari kita 2 jam, dia udah marah, udah males. Udah deh, baju di rumah aja deh, udah nggak usah lah, ibu sih ya. Ingat berapa menit? 20 menit. Kamu gimana sih? Ibu mau cariin baju, kamu tuh besok mau ada acara. Nggak usah. Kenapa kelamaan? Mereka cuma sanggup 20 menit pertama pada saat kita sampai di toko tersebut untuk memenuhi kebutuhannya.
setelah itu dia senang, laki-laki senang mengadakan kesepakatan dulu. Apa? Ngomong, Bu. Apa? Ya, mama masih mau cari baju aku. Berapa jam? 2 jam. Nggak apa-apa, asal diomongkan. Ya udah mama aja duluan deh, aku nungguin di Nokia aja. Suami saya gitu. Ya udah ya, ya. Pasti dia tanya, cuman dia tanya, handphone lobet nggak? Enggak. Ah ya sudah. Paling cilaka udah nunggu 2 jam, handphone lobet. Ya kan? Laki-laki senang belanja, tetapi cara belanjanya laki-laki, dia datang ke tempat langganannya. Dan jarang jalan, yang jalan tuh nanti SPG. SPG yang jalan. Kalau kita yang jalan, ngapain SPG jalan? Repot-repot amat. Ya, biar saya ke toko sebelah. Iya, Ibu. Iya kan? Itu perbedaannya. Ya. Laki-laki itu senang dikasih. Dan laki-laki paling nggak suka disuruh memilih. Papa, bagusan mana nih? Merah atau biru? Lagi lihat gadget kan? Yang merah. Nah, kan ada kalimat gitu kan? Oleh perempuan gitu, yakin Pak? Ya? Atau kalimatnya yang lebih ekstrem gini, udah dipilih yang merah, kata kita, yang biru lagi Papa. Kata laki-laki, siapa suruh milih? Kenapa nanya? Iya. Dia paling males tuh karena tahu kebiasaan perempuan pas dipilihkan membantah. Sebetulnya bukan perempuan mau membantah, Ibu. Perempuan lebih senang dipilihkan tapi tidak to the point, tidak langsung. Papa, bagus merah biru? Merah, nggak suka begitu. Dia perempuan suka begini, suaminya kalau dia pinter nih suaminya kasih aja 3 menit. Papa, biru apa merah? Coba kamu giniin kan gini. Nah, jalan. Oke. Nah, kelihatannya merah kalau mama pakai merah agak langsingan kelihatannya. Itu biru. Walaupun kita tadinya mau pilih biru. Bener ayah? Iya, cakep banget, cocok banget mas sepatunya. Lebih cerah gitu mukanya, asik. Yang tadinya mau pilih biru tuh dengan rela si ibu tuh melepaskan yang biru. Wah, merah. Gila lo, tumben banget pakai baju merah. Suami gue yang milih. Jadi bukan kita mau membangkang, Bu. Masalahnya laki-laki juga milihin warna juga. La ilaha illallah. Abis lihat gadget, lihat langsung ngomong. Jadi kita tidak percaya. Ya. Itu juga saya kasih ilmu saya sama suami saya. Ya, kasih tangan 3 menit ya, ngomong gitu. Supaya saya nggak membantah. Atau kalau saya tahu saya udah memang milih biru, nggak usah nanya. Udah ngapain juga. Kadang udah cantik gitu. Ya, cakep gak? Gitu kita kan. Lagi lihat gadget lagi undang. Nggak suka laki-laki. Mending ibu foto selfie kirim ke gadgetnya. Apa? Baju baruku. Suami saya lebih seneng lihat di gadget, kenapa? Dia zoom. Kalau cuma lihat langsung, dia cuma lihat, cakep gitu. Tapi kalau saya kirim fotonya, ayah lihat dong bajuku bagus ya, lewat gadgetnya, dia akan zoom. Kasih like. Itu kalau jempol begini udah syukur saya, Bu. Jadi tinggal tunggu ini apa gini. Iya, lagi nanya udah malam. Kata-kata udah habis. Ya, ingat laki-laki tidak kuat pandang-pandangan. Laki-laki tidak kuat lihat wajah. Laki-laki lebih senang lihat benda. Mumpung zaman gadget, perkuat saja informasi lewat gadget, nggak apa-apa, Bu. Daripada kita marah sama suami, marah sama anak laki-laki supaya dia lihat kita sebagai manusia ini bukan sebagai benda. Ya udah, kirim apa-apa informasi ke situ aja, sudah. Kalau perlu, kalau mau makan menu siang, kirim dulu nih. Sayur asam apa ikan asin, cepet gitu. Yang gitu-gitu memang karena laki-laki lebih senang lihat benda. Ingat, Bu, ingat. Ya. Lanjut. Wanita menonton acara dengan tekun. Pria suka mengganti saluran TV. Iya, Bu. Berantem nggak gara-gara ini, Bu? Laki-laki kenapa mengganti? Dia mencari solusi. Kalau dia lihat udah tahu nih gue, ganti. Udah pernah. Bola kalah paling. Ganti. Kalau perempuan tidak, perempuan ingin menikmati emosi pemain. Ya, emosi pemain dia ingin dari satu scene itu dia ingin pengen tahu.
Makanya kita kalau ketinggalan, kalau film-film yang berseri ketinggalan yang kemarin, nanya mulu. Ini kenapa gini nih? Kenapa begini nih? Kok dia jadi kayak gini? Mbak saya di rumah, Bu, nonton aja deh, Bu. Nanya mulu. Makanya kadang-kadang ya scene berikutnya takut kelewatan, iklan pun ibu-ibu nonton tuh. Iya, makanya iklan itu selalu ditujukan untuk mentarget ibu-ibu. Ya, iya, karena kita sering tidak mau lewatkan itu. Yang masih senang nonton ya, yang masih senang nonton. Next. Nah, 8 hal yang bisa membuat pria menangis. Susah loh bikin pria menangis tuh. Hanya 8 hal yang bikin pria menangis. Apa? 1, next, kehilangan orang yang dicintai. Jadi tenang, Bu. Kalau betul-betul suami kita mencintai, kita meninggal, dia nangis. Tenang aja. Ya. Ya, kita lihat aja nanti ya. Walaupun ruh sudah berpisah dengan jasad, kita bisa melihat, Bu. Ya, next. Bangkrut. Nah. Ya, kadang suami kita nangis gara-gara bangkrut pekerjaannya dibanding anaknya sakit kan. Iya. Melihat orang yang disayangi sengsara. Ya. Next, mengecewakan. Ya, atau juga dikecewakan. Nangis juga dikecewakan. Ya. Next, membuat orang tua merasa bangga. Jadi kalau anak laki-laki bisa lihat ibunya bangga terhadap pekerjaannya, terhadap sekolahnya, dia diam-diam berlinang air matanya juga. Dia senang kalau orang tuanya bangga atas karya dia gitu. Tapi nggak mau ekstrim, dia menangis. Ya. Apa lagi? Satu lagi, sakit. Makanya laki-laki kalau sakit lebih cengeng. Ya, Bu? Udahlah begitu emang, Bu. Bukan suami kita doang yang begitu. Ya Allah, itu nggak bisa tuh kita pergi kan? Keluar sebentar aja 15 menit. Oh. Padahal kita sakitnya udah menderita banget tuh, masih kuat aja kita. Kenapa? Karena kita memang lubang emosinya kecil-kecil dan kita tahan terhadap rasa sakit laki-laki. Ya Allah, padahal cuma influenza, Bu. Cuma influenza. Memang kalau influenza itu demam tinggi karena dia virus, ngilu seluruh sendi. Ya, pokoknya ibu lihat aja kalau demam tinggi, ada pilek, ngilu, itu influenza dulu tuh. Ya. Tapi buat laki-laki disangka kayaknya mau sakaratul maut gitu kan. Ya Allah, kita juga takut kan. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa? Nggak ada. Tuh, hitam-hitam, aduh. Ya, ini influenza ya. Udah. Minum aja paracetamol 4 jam sekali sama minum air putih anget biar panas badannya. Memang ngilu, Bu, kalau virus. Ya, termasuk juga virus demam berdarah. Nah, kalau 3 hari panas nggak turun-turun, udah minum obat, cuman turun sebentar, naik lagi, ya, baru kita periksa laboratorium. Kemungkinan demam berdarah. Tapi kalau baru 1 hari dan ada pileknya, itu virus influenza. Tenang aja, Bu. Tetapi laki-laki begini, ini ladang amal untuk kita masuk surga. Ya, jadi kalau yes, gue masuk surga. Boleh, Bu, kalau mau dilihat silakan. Dan menyadari kesalahan. Laki-laki menyadari kesalahan, dia menangis. Ya. Oh, jadi kalau ada kesalahan dia nggak menangis, dia belum menyadari. Bukan juga begitu, Bu. Laki-laki nggak ketahuan sedihnya, nggak ketahuan marahnya. Apalagi baru pulang ya kan, Bu? Masih ingat 10 menit pertama wajahnya? Tuh, sama. Karena memang laki-laki otak emosinya cuma sebelah kanan saja pancarannya. Ya. Next. Nah, ini dia. Jadi pada laki-laki itu ada namanya hormon testosteron. Hormon testosteron merupakan hormon yang agresif, menyebabkan laki-laki mampu berburu dan membunuh mangsa, berperan pada pertahanan hidup manusia dan melawan penyerang. Ini laki-laki. Sifat laki-laki berburu ya, Bu. Berburu ya. Jadi kalau mau selalu dinamis, suami melihat kita, jadikan dia berburu. Kita jadi kijang, Bu. Gimana kijang? Belajar aja ilmu kijang gimana, ya. Tidak terlalu monoton. Laki-laki tidak suka istri yang monoton. Laki-laki senang kalau kita sedikit manja, atau bahkan banyak manjanya, dia senang. Asal berdua ya, asal berdua. Nelpon suami juga suara nggak boleh monoton, Bu. Nggak boleh monoton. Ya, buat laki-laki kalau suara kita agak melengking kayak anak-anak, itu bawah sadarnya mereka akan melindungi kita. Ayah di mana? Udah makan? Gitu.
daripada ayah di mana? Mama bikinin bubur. Tetapi kalau bekerja, ya waktu itu pernah saya cerita ya, saya ulang dikit. Kalau bekerja, mitra kerja kita tidak suka perempuan suara melengking. Dia senang suara berat. Karena dianggap wanita itu cerdas. Jadi kalau kita negosiasi sama mitra kerja harus wibawa suaranya. Supaya suara wibawa dan agak berat, dagu mendekati dada kalau setiap ngomong. Jadi begini Pak, ya gitu. Saya sudah siapkan modul-modul yang nanti untuk Bapak presentasikan. Keren itu. Ya. Nggak suka mitra kerja tuh bos-bos lihat pegawai-pegawai perempuannya yang melengking suaranya. Bapak, masa program saya nggak disetujuin? Bapak. Nggak suka. Itu langsung turun, itu nggak dianggap cerdas itu. Iya, nggak intelek. Kalaupun cepat diiyakan tuh karena udah cepet pergi. Iya. Dan laki-laki, suami kita kalau ingin menggoda kita makin berat suaranya. Makin berat suaranya. Mama di mana? Sadar. Berat suara. Iya gitu. Ya, makin berat itu dia makin menggoda kita gitu. Itu adalah fitrah bawah sadar. Dan itu dinamis sekali dan harus dipelajari ya. Namun ya, testosteron ini ternyata tidak menetap. Ya, next. Ya. Ketika seorang pria mencapai usia 50-an dan 60-an, hormon testosteron mereka berkurang sehingga mereka menjadi tidak terlalu agresif lagi serta menjadi lebih bersifat mendidik. Kan tadi saya sudah bilang, pada pria juga ada hormon pria namanya testosteron yang biru tuh Bu. Dan hormon wanita estrogen tetap ada. Tetapi setelah 50 tahun ke atas, bahkan 55, testosteron pria menurun, tapi estrogennya kan menetap. Jadi mulai lebih lembut kayak perempuan dan sifat-sifat perempuannya lebih jelas. Biasanya pergi sendiri, sekarang dikit-dikit minta ditemenin. Coba sudah punya suami 50-an ke atas, ayo. Terasa gitu nggak Bu? Terasa kepengen selalu dibelai, dituntun. Iya, dipeluk. Terus mulai cepat tersinggung. Sensi. Ya, kayak perempuan. Ya. Saya aja dulu, ya Allah, suami saya umur 30-an, terserah Bu Aisyah lah mau kerja di mana, saya kemana. Sekarang enggak. 2016, setiap bulan saya minta 3 hari waktumu sama saya. Saya udah tahu dia 55 kan. Yes. Baik Mas. Emang mau diajak kemana? Terserah gue katanya. Gue ajak seminar boleh gue. Begitu sudah. Karena memang masuk ke sini. Ya. Mari kita lihat wanita. Next. Bagi wanita terjadi sebaliknya. Setelah menopause atau premenopause, ya, tingkat hormon estrogen menurun sehingga perbandingan hormon dan tubuhnya berubah. Hormon testosteron menjadi lebih tinggi, karena itulah mengapa wanita pada usia 40-50 tahun tiba-tiba menjadi lebih tegas dan lebih percaya diri. Ya, kenapa? Estrogennya sudah menurun Bu. Tinggal hormon laki-lakinya nih. Makanya yang perempuan jadi lebih jantan, lebih seneng keluar ngurus macam-macam, sementara suaminya lagi pengen di rumah. Nah lo, kalau nggak ngerti kan kacau, kan gitu. Ya, kita lagi gitu deh, sosialita gitu. Karena udah nggak gendong anak sana sini, nyusuin sana sini. Ingat saya anak 5, ya Allah nih payudara dipakai 15 tahun ganti-ganti. Cuman karena masih ada estrogen, hormon perempuan, kita mengayomi, kita rela di rumah saja. Ibu, siapa yang mulai umurnya sekarang 45 tahun ke atas? Nah, terasa nggak berubah tuh? Ya? Iya. Dan sekarang kategori umur 45 tahun sampai 55 tuh namanya pralansia. Ya? Nah, ya, terima lah Bu ya. Pra. 55 baru lansia. Iya, udah terima lah Bu. Saya juga gitu, 47 ya Allah. Tapi lagi heboh-hebohnya, lagi jantan-jantannya. Kenapa? Testosteron. Anak udah gede-gede, udah nggak gendong sana, gendong sini. Ya,
lagi mau bisnisnya, nggak apa-apa. Tapi ingat, suami lagi manja-manjanya. Jadi atur waktu. Saya atur waktu sama suami, dia udah tahu di sana lagi jantan-jantannya. Pokoknya seminar pagi sampai jam 1 boleh gitu. Siang milik gue. Iya. Tadi kebalik. Tumben siang nih seminar katanya kan gitu. Kalau gitu pagi kamu antar saya dulu. Ya saya antar dulu. Tapi dengan penuh kesadaran bahwa dia membutuhkan karena umurnya. Jadi nggak nesu. Iya. Sudahlah 55 pensiun. Nah, cakep. 7.000 kata buat kita semua. Makanya banyak istri-istri bingung kenapa suaminya pas pensiun bawel. Enggak bawel, Ibu. Yang tadinya 7.000 kata buat orang di kantor, sekarang buat ibu seorang. Ditambah hormon testosteronnya berkurang. Udah jadi petani, nggak jadi pemburu. Iya, Bu. Bisa paham nggak? Makanya punten maaf, ini fenomena saja, fenomena secara real kita sering lihat, ya. Makanya bapak-bapak udah usia tua lebih senang cari yang 25 ke bawah, 30 ke bawah. Kenapa? Estrogennya masih tinggi, masih mengayomi, masih mau di rumah, nggak jantan. Bu, pilih mana, Bu? Biar kata kita udah jantan tapi tahu diri. Dibanding dia cari di 30 ke bawah. Ini harus disadari dengan bentuk bahwa oh itu fitrah. Karena hormonal Allah juga yang ciptakan. Allah juga ya ciptakan. Kita berterima kasih karena ini risetnya. Ya kan? Kalau enggak berantem juga di usia lansia, kapan akurnya? Ya, waktu muda cuma diajak ngomong marah. Pas udah 55 tahun ke atas dia ngajak ngomong terus. Umi dengerin Abi mau cerita. Padahal udah janji arisan. Iya, Bi. Terus, Bi. Ya koordinator bawa uang. Suami mau ngajak ngomong. Jam 8 masih lengkap 7.000 kata. Makanya kalau bikin acara mending jam 11 ke atas, Bu. Iya. Atau ajarkan suami juga yang umurnya 40-an ya. Abi maaf, Umi ternyata jadi kekar. Kenapa begitu? Sunatullah. Kasih lihat slide ini. Nih loh, Bi. Maksudnya kasih ini. Tuh kan, tuh pesan sponsor. Jalan. Ini nih, ya. Jadi ini lihat tuh, ya lagi cantik-cantiknya, lagi mekar-mekar. 40 tahun lagi mekar-mekarnya perempuan. Ya. Lagi mekar-mekar apa? Lagi fresh-freshnya gitu. Tapi memang kan kalau nanti suami pas 55 ke bawah dia harus dituntun, kan kita harus keker dong. Ya emang begitu, cakep kan? Cuman kadang saking testosteron kita terasa kental di hormon tubuh kita, kita selalu mau keluar untuk berkarya. Nggak apa, tapi ingat bahwa tugas kita yang namanya terhadap suami ya tetap harus menjaganya, membelainya, memperhatikannya, mengajaknya dia cerita, memeluknya. Itu lagi senang-senangnya dipeluk. Alah, sekarang minta peluk dulu aja. Jangan digituin, Bu, please. Please. Bu, hormonnya berubah. Ya. Sanjung juga. Ayah ini semakin rambutnya putih semakin gagah. Itu butuh begitu. Yang benar kamu. Iya. Aku lebih senang ayah lihat kayak gini. Sadap. Karena nggak mungkin lagi mundur. Daripada kita ngomong cakapan dulu ayah. Emang ibu bisa kembaliin ke kayak mendingan bilang. Aku lebih senang ayah kayak gini. Sadap. Seneng banget walaupun mukanya kegadget. Karena matanya nggak kuat lihat wajah. Ya udah kan bersatu semua ilmu kita tentang laki-laki. Dan laki-laki gembira sekali kalau difahami ya. Iya. Sepakat ini ya? Masih yang 30 tahun, Bu? Ada 30 tahun nggak? 30 jalan. Jalan 45. Mau kemana, Bu? Jalan-jalan.
Next lagi. Nah ya, nih, nah tapi, lihat, keburukannya adalah wanita tersebut akan mulai ditumbuhi rambut pada wajahnya, karena agak kelaki-lakian, bulu-bulu kumisnya makin jelas, ya. Nah, bulu-bulu kaki itu kita tuh makin jelas tuh, udah 40 tahun ke atas, karena kayak laki-laki kan, ya. Dan memang jadi agak stres, kenapa? Banyak pekerjaan, ya. Ini banyak pekerjaan, makanya harus paham, ya. Next lagi. Nih. Jadi kesimpulannya adalah nih, wanita mengkritik pada para pria karena ini, tidak peka, tidak peduli, sikap yang tidak pernah menyimak, tidak hangat, tidak penuh kasih sayang, tidak bicara banyak, tidak bertanggung jawab terhadap hubungan, menyetel AC hingga dingin. Ya, membiarkan tutup toilet terbuka ke atas. Ya enggak? Kita kan protesnya begini terus kan? Tapi ini fitrahnya kan? Tidak peka, tidak peduli. Bukan tidak peka, tidak peduli. Apa nih? Gara-gara apa nih? Karena otak tengahnya lebih tipis. Dia cepat konsen. Pendengarannya menurun. Ya. Jadi seolah tidak peka dan tidak peduli. Yang tidak pernah menyimak, sama kan masuk di situ kan? Karena otak tengah kan? Bu, kalau mau laki-laki menyimak omongan kita, ada cara. Nih Bu, catat nih. Caranya apa? Ya, sampaikan tujuan dan berapa lama durasinya. Mas, maaf. Nanti habis maghrib aku mau ngomong 5 menit aja, ya. Laki-laki senang begitu. Setelah 5 menit kita bablas jadi 20 menit, gak apa-apa. Yang penting sudah melakukan kesepakatan. Ya maaf, nanti nih jam 8. Karena laki-laki senang begitu. Jadi dia bisa ngatur, tak. Makanya kenapa laki-laki senang meeting. Karena teratur kan? Pak, nanti meeting jam 3. Berapa jam? 1 jam, oke. Siapa saja orang yang ingin. Kenapa dia senang meeting? Karena di meeting itu dia bersaing konsep, bersaing ide. Karena laki-laki senangnya bersaing. Kalau perempuan karena senang berkumpul, nggak pakai waktu juga kadang-kadang nggak apa-apa. Oh, ini dengan senang hati. Karena perempuan kalau berkumpul dia mengumpulkan informasi. Di luar informasi tausiah, ada informasi lain yang terkumpul, kan gitu. Ya kan itu perempuan. Makanya perempuan dikategorikan senang berkumpul. Ya, iya. Tidak hangat, tidak penuh kasih sayang, tidak bicara banyak. Ini kan semua fitrah sudah. Memang cuma 7.000 kata, apalagi malam ya. Makanya jalan siang hari jam 12 Bu, ya. Tidak bertanggung jawab terhadap hubungan. Mengerti nggak Bu? Tidak bertanggung jawab terhadap hubungan. Ya. Laki-laki itu nampaknya begini. Mereka lucu nih laki-laki. Kalau habis hubungan intim, maaf ya. Apa Bu? Tuh sama kan? 95% pria habis hubungan intim tidur. Kenapa? Bukan Bu, lagi fly. Orgasmus, fly. Maaf Bapak. Nah, disiarin dong yang ya? Iya. Ya. Nanti pas yang ini tut gitu ya. Hari ini buat perempuan aja sebetulnya. Ya, sensoran. Jadi, pria pada saat hubungan intim itu keluarlah hormon bahagia namanya endorfin, morfin alami. Itu banjir. Sama banjirnya orang pakai putau, pakai heroin. Maka anak-anak pakai putau itu habis pakai putau tidur. Maka suami juga begitu tidur dia. Dia fly. Saat itu sedang menikmati kebahagiaan setelah mendapat layanan istrinya. Sudah, jangan dicubit. Kadang istri salah pengertian dicubit, tidur, cubit. Orang lagi menikmati dicubit, ditepuk lagi, tidur aja. Ya. Bu, kalau lagi gitu diisek-isek belakangnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sayalah satu-satunya wanita yang paling cantik yang dia lihat. Gitu langsung doa Bu. Paling cantik, paling seksi, paling oke. Iya Bu, kapan lagi kita doa begitu? Kita kan jarang doa begitu ya. Jarang. Mending gitu, usap-usap. Dia rasa isik-isik. Kenapa? Nih jari-jari kita tuh ada listriknya juga, menambah fly-nya.
kita memang nggak tidur karena kita memang kekar. Perkasa. Maaf, habis hubungan intim bisa masak lagi tuh. Kalau siang-siang, kalau udah tengah malam ngapain juga masak tengah malam? Siapa mau makan? Iya, laki-laki tidur, sudah biarkan. Sayangi dia. Bayangin aja dia mimpi kita, walaupun enggak. Who knows? Tapi daripada kita cubit, kita pukul, kita marahin, itu bahaya. Masuk bawah sadarnya bahwa istrinya tidak bisa melayani dengan baik. Jadi bukan hanya pas waktu melayani saja, ending itu dia tuh pas lagi keluarnya hormon, pas orgasme hormon endorfin, wah, tidur gitu. Tidur. Dan pada saat itu juga kembali menjadi laki-laki yang sombong. Kalau belum sampai gitu kayaknya anak-anak banget, ya kan? Umi. Ngerti lah, Bo. Ini soalnya masuk YouTube nih. Kembali seperti itu. Tapi dia menikmati dulu ya. Itu dianggap tidak bertanggung jawab terhadap hubungan. Padahal enggak, kesian kan? Ya, kesian laki-laki makanya ya. Aduh, mudah-mudahan kita jadi paham ya. Jadi pengen cepet pulang ya. Laki-laki lucunya makin tua makin seneng AC dingin. Kita perempuan makin tua makin gak seneng AC dingin. Ya iya, hormonnya, ya, hormon dia kan estrogen, hormon perempuan kan gerah, ya kan? Terus, nah itu tadi selalu membiarkan tutup toilet terbuka ke atas. Karena kan kalau dia pipis dia harus buka, ya. Hah? Apa? Keran nggak ditutup? Itu kerja dari otaknya, ya, karena kebutuhan, ya gaya dia buang air kecilnya kan. Nah sekarang kita lihat lagi, pria mengkritik para wanita tentang ini, kemampuan mengemudi. Pasti laki-laki marah melulu tuh. Nih pasti perempuan yang bawa nih depan nih, pasti perempuan yang dibawa di depan nih. Parkir bengkok aja nih pasti perempuan nih, Perempuan paling susah parkir mobil paralel, pasti bengkok bannya. Kenapa? Otak kanan perempuan tidak sebagus otak kanan laki-laki. Laki-laki cuman pakai apa tuh? Spion, karena dia matanya lurus, dia tahu belakang. Perempuan gimana? Nengok, Bu. Kalau perlu buka jendela suruh tukang parkir, parkirin. Karena kemampuannya bicara dan nyuruh kan gitu. Kata laki-laki, perempuan tidak mampu membaca marka jalan. Selalu di tengah aja. Laki-laki ini mau di tengah, mau di kanan, mau di kiri sih kan gitu. Ya. Menjungkir balikan peta itu tadi utara, selatan gitu. Laki-laki yang kurang peka dengan arah jalan. Kamu hafal nggak? Tunggu dulu ya. Tunggu. Salah lagi ya. Terlalu banyak bicara tanpa ada intinya. Dianggap begitu. Saya kalau ditanya, kamu banyak ngomongnya, maaf mas, itu efek samping. Dari 20.000 kata. Kamu seneng banget sih, cerewet banget sih, itu komplikasi mas, maaf. Jarang berinisiatif dalam bercinta. Punten maaf, ini juga kalau boleh disensor tuh, ya boleh ya. Perempuan, itu kalau dia mau hubungan intim, dia ingin dari pagi itu disetting. Disetting, maksudnya disetting, di planning gitu, nggak mau yang spontan. Rata-rata perempuan gitu kan. Kemudian dari pagi itu ingin dimanja, diperhatikan, dibilang halo sayang, apa gitu. Baru endingnya kita dengan rela berinisiatif. Iya, gitu. Laki-laki nggak butuh itu. Laki-laki hanya butuh kita tidak pakai baju, sudah cukup. Mendekatinya tanpa sehelai benang pun. Walaupun pakai selimut gitu kan, kalau itu tuntunan Islam ya. Ya malu juga lah gitu kan. Ya Allah, ini 5 nih udah grut. Kalau pakai selimut nggak kelihatan kan gitu. Laki-laki senang gitu, to the point. Ya, kadang kita laki-laki itu kita kan menganggap kita ingin pijetin dulu ya. Laki-laki nggak butuh itu, laki-laki butuh langsung to the point, area tempat di mana yang sensitif. Sudah itu. Iya. Nah, cakep gitu ya. Kalau kita nggak suka digitukan, kita senang tempat yang dari atas dulu, ya belai gitu. Kita dianggap tidak berinisiatif, padahal bukan gitu, ya malu lah. Ya. Suka menaikkan suhu AC berarti dipanas, ya. Dan dikit-dikit tutup toilet itu lagi, terus. Karena kita
gaya kita buang air kecil harus duduk, makanya tak nundang kayak gitu ya. Nah ini tadi, jadi semuanya ini sebetulnya fitrah, hanya karena nggak tahu, jadi kita saling mengkritik, kita mengkritik pria mengkritik kita ya. Next. Nah kesimpulannya apa? Hubungan antara pria dan wanita tetap berlangsung walau ada perbedaan gender yang luar biasa, betul kan Bu? Iya ya. Next. Hubungan mereka menjadi bergejolak ketika pria dan wanita gagal mengakui bahwa secara biologis mereka memang berbeda. Kalau kita menampik fitrah ini, tambah kacau hubungan kita. Terima bahwa laki-laki beda dengan perempuan. Itu jauh nanti akan lebih baik hubungan kita. Ya. Next. Berita baiknya adalah ketika kita mengerti perbedaan itu, kita akan lebih mudah untuk hidup bersama, juga akan dapat mengelola, menghargai, bahkan menyukai tentang perbedaan itu. Ya, kata siapa? Kata saya. Dulu Bu, nah, sebelum belajar ini, aduh, lihat suami salah aja terus deh. Suami lihat saya juga salah aja terus. Tapi sebulan pisah, ya ampun rindu banget. Pas ketemu nggak ada 30 menit berantem. Ya, tapi gara-gara tahu, oh gitu, malah seru gitu kan. Malah semakin kita senang hidup bersama kalau kita terima perbedaan itu. Ya, dan juga senang. Jadi karena saya suka ketawa lihat laki-laki begitu gitu. Suami saya lama-lama juga ketawa lihat perempuan begitu. Iya, karena sudah paham, sudah enak ya. Walaupun sering harus kami ulang-ulang. Ya. Next. Maka nanti kita mau jadi ini. Karena mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik. Kalau mau membentuk puzzle dalam kehidupan rumah tangga, pasti banyak bedanya. Justru karena bedanya itu dia nanti masuk. Cuma waktu membuat ini harus ada ilmu sedikit saja. Agak lega nggak Bu ada ilmu sedikit gini nih? Lega banget. Ini ilmu-ilmu yang sangat simple perbedaan. Sehingga waktu mau merajut tali kasih ini, merajut kasih ini, ya itu ada guidance-nya. Sehingga dengan cepat soulmate-nya itu, belahan jiwa itu bertemu. Ya, next. Tuh. Kalau tidak bahaya apa? Capek, salah melulu. Ya salah. Ya kalau nggak ada guidance ya. Tahu sih kita beda. Ibu tahu kan beda kan? Dari dulu pun tahu kan bahwa laki perempuan beda. Tahu kan? Tapi capek juga kan? Maka harus ada sedikit guidance. Inilah yang disebut ilmu pengetahuan. Itulah manfaat daripada kita bertaklim ini ya. Insyaallah. Next. Dan ini dalam Ar-Rum ayat 21 kan ya. Waktu itu saya pernah cerita bahwa ini sering ditemukan di mana? Di undangan, tapi suka dilupa ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Maksudnya apa? Dari spesies yang sama, yaitu manusia. Sudah ada Ar-Rum ayat 21 aja Bu, ada penyimpangan seksual. Orang tuh kawin sama binatang, kawin sama anjing, yang perempuannya manusia, anjing, yang laki-lakinya anjing. Banyak tuh gitu, padahal sudah ada Ar-Rum 21 loh. Diminta untuk dari jenismu sendiri ya, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Gimana kalau suaminya nggak dari spesiesnya sendiri? Dan dijadikannya di antaramu mawaddah warahmah, rasa kasih dan sayang. Tetapi Bu, rasa kasih dan sayang ini nggak muncul kalau apa? Ada endingnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi kita disuruh berpikir perbedaannya apa, sehingga muncul kasih sayang. Makanya saya bersyukur ilmuwan-ilmuwan meneliti otak pria wanita. Mungkin mereka bukan muslim, tapi mudah-mudahan itu semua petunjuk Allah juga, agar kita masuk di Ar-Rum ayat 21 ya. Kalau kita nggak berpikir bahwa otak tengah laki-laki tipis, berantem terus ya Bu? Iya, kepengennya laki-laki kayak siapa? Kayak kita. Kita Bu lagi masak aja suami ngomong denger ya kan? Iya, mereka enggak begitu. Jangankan masak, kita lagi ngepel, suami cuman gini, iya, dengar kan? Kita pikir laki-laki begitu, ternyata tidak. Makanya kita disuruh berpikir, ya. Sepakat ya Bu?
Alhamdulillah, insya Allah tambah cinta ya. Semakin cinta, ya Allah. Dah, ada yang tanyakan ya? Kedua jadinya, ya. Ingat Bu, ingat tetap selalu cantik, selalu suami senang lihat perempuan tersenyum, laki-laki senang lihat perempuan tersenyum. Itu statementnya, itu risetnya, ya. Senyum aja, senyum aja. Kalau lagi capek, susah senyum, ya udah, jangan lihat wajah suami, kemana kayak gitu, ya, mana gitu. Suami datang, tahan senyumnya 10. Abi, alhamdulillah udah datang. Macet ya Abi? Ya Allah kasihan. Minum ya Abi? Masih 7 menit lagi. Karena selama ini kita ngaco, udah bagus, ya kata teman-teman ustadz ustazah kan katanya kalau sambut suami senyum gitu kan, Abi. Dan kita salah, pas kita senyum kita maunya dibalas bisa, tapi tunggu 10 menit, makanya kita yang tahan. Selama ini pria berpikir begini, kenapa istri saya berubah terus mukanya itu? Ya begitu, gimana nggak berubah? Kita 5 menit senyum, karena nggak dibalas senyum, menit ke-6 berpikiran jelek. Tuh kan dia nggak suka pulang ke rumah. Menit ke-7 mukanya miring. Suami baru mau senyum, kan ini 7 menit nih. Ini pertengkarannya di 7 menit nih, menit ke-7 nih. Suami udah mau loading ke 10 menit. Kita kelamaan 7 menit senyum. Itu bahaya di 7 menit pertama pertemuan tuh. Maka harus disadari bahwa ini kita tahan. Saya yang tahan apa dia yang tahan? Yes, sudah. Niatin ya Allah, saya sambut suamiku senyum 10 sampai 15 menit. Tahan ya Allah. Bismillah, masuk surga ya Allah. Suami itu seneng banget. Saya dulu mempraktekkan ini tahun 2006 ya. Lama banget ya. Dari 92 nggak melakukan ini. 2006 saya lihat responnya nggak bagus, respon muka dia yang 10 menit itu. Tapi rupanya dia cerita-cerita di kantornya bahwa istri saya baik banget, selalu senyum, penuh senyum. Bahkan istri-istri temennya itu semua disuruh belajar sama saya. Kamu belajar deh. Sampai istri-istri teman tuh merasa Bu Aisyah tuh kayak apa sih? Kayak apa sih sampai kok suaminya tuh membangga-banggakan. Tapi di depan saya dia nggak cerita. Nggak cerita, mana cerita bapak-bapak di depan ibu? Enggak Bu, tapi kalau ibu hanya kasih senyum 10 menit pertama, itu terkenang di dalam benaknya wajah kita Bu. Ya, selama ini miring. Rubah Bu. Ya tabassumu ka fi wajhi angka sadaqah ya. Baik. Waalaikumsalam Ibu, sayang. Dan suami sudah di atas 50 tahun. Enggak Bu, selama dia masih laki. Tidak Bu, itu statement riset yang umum sekali pada laki-laki. Laki-laki senang lihat wanita tersenyum. Mau umur berapa aja? Ya, mau umur berapa aja? Yang itu ya. Ya, kalau soal testosteron, estrogen itu karena umur. Tapi karena laki-laki senang melihat wanita tersenyum, itu statement harga mati. Iya, pokoknya dia senang. Makanya kita berlomba-lomba dengan wanita lain untuk senyum pada suami. Kan gitu. Iya dong. Dia akan berpaling pada wanita lain yang banyak senyumnya daripada istrinya. Iya dong, ya. Makanya kita pakai itu ilmu itu sehingga dia selalu ingat kok. Istri saya senyum terus ya, padahal cuma 10 menit pertama. Coba Bu, kan nggak sepanjang hayat Bu. Iya kan? Kuncinya dia datang 10 menit pertama senyum, cakep udah Bu. Dia mengingatnya kita selalu tersenyum. Padahal hanya 10 minutes the first time we meet him. Gitu. Itu ya, selfie. Sekarang suami bingung, selfie, ayah udah makan loh. Senyum ya.
Bener. Dan satu lagi ya, ingat laki-laki senang benda. Ingat. Laki-laki senang lihat benda, laki-laki senang lihat benda bergerak, dan laki-laki senang menggerakkan benda. Sudah. Sekarang lagi zaman gadget, Bu, sudah. Ya, info. Kenapa suami-suami jadi lebih tahu istri orang? Karena infonya istri orang lebih banyak daripada info kita. Ya? Siapa? Ya nggak apa-apa, tapi kan senang lihat benda. Lihat TV, lihat ibu gerak itu benda loh, Bu. Iya, jangan salah. Suami-suami kalau pagi kan duduk di tempatnya kan? Dia kan senang lihat kita tuh. Kita bola. Asal kita nggak lihat mukanya dia seneng, Bu. Tapi yang cantik juga jalannya, yang pura-pura gitu loh. Gimana? Nah, sama anak-anak, ya nak sayang, ya gitu, yang gitu. Jadi dia lihat seneng. Jangan yang ya Allah, udah pakai daster robek, salon pas di leher. Ya, benda apa itu? Iya kan, Bu. Laki-laki tuh seneng banget duduk aja gitu. Saya tahu, saya ada kursinya suami saya tuh, tim saya tahu persis tuh kursi tim saya, suami saya. Saya kalau kamar kan di atas nih kayak gini nih ya kan turun tuh, dia pasti liatin saya. Dulu saya waktu turun selalu liatin dia, maka dia nggak ngeliat. Dari atas saya tatapin dia terus gitu. Dia nggak ngeliat. Saya udah tahu ilmunya nih sejak 2006, turun kayak Cinderella gitu. Itu dia lihat loh, Bu. Ya? Iya dong, masuk surga. Nggak usah surga akhirat, surga dunia udah masuk, Bu. Iya, kan begitu. Dan ingat, perempuan itu diciptakan memang untuk show off. Bener, Bu. Buat siapa coba? Iya, udahlah, kita kayak diva gitu. Biar aja. Bener. Abis tuh lipstik Arab saya yang hijau tuh pakai setiap malam tuh. Kalau yang hijau tahu kan, lipstik hijau tuh, yang warnanya nggak pernah luntur. Malam pakai. Biar abis dicium nggak luntur. Sampai subuh. Jadi suami saya bangun lihat muka istri saya masih bersinar. Lipstik Arab hijau. Dan kalau pulang dari haji, dari umroh, minta oleh-oleh itu. Made in Cina tuh, Bu, dari zaman bahla, dari nenek saya juga. Dan dia ada pelembabnya juga kan, bagus ya. Dan nggak hilang. Oh, udah sehat, minyak wangi. Gitu. Malaikat doakan kita terus. Ya Allah, nih ibu centil banget. Tapi kan di depan suami ya, gitu. Ya Bu ya, insya Allah ya. Nggak apa-apa, kita diva di depan suami kita gitu. Ya Bu, iya, oke, alhamdulillah ya. Ya, oh maaf ya Bu. Waalaikumsalam. Oke. Iya Bu, betul. Perempuan malas tapi laki-laki terus meminta. Iya, memang begitu. Kalau kemarin ingat gak pelajaran kita dulu tuh, kalau di otak tengahnya perempuan adalah otak tanggung jawab, otak tengah pria apa kemarin? Ya, mau nggak mau Bu gimana caranya gitu. Walaupun mungkin frekuensinya berkurang. Kadang-kadang pada usia tua itu kita tidak lagi mempermasalahkan ranjang, tetapi kita menatap dia jadi gembira, dia menatap kita jadi gembira gitu. Banyak di luar negeri, oma-oma ini mereka surat-surat cintanya mereka baca bersama ulang lagi. Surat-surat cinta zaman dulu gitu ya. Terus jangan lihat mukanya, langsung lihat suratnya saja gitu sambil ngebayangin yang dulu. Kalau lihat mukanya kenapa jadi begini gitu. Ya, jadi oma opa di Eropa sana kenapa dia makin mesra? Surat cintanya yang dulu itu dibuka, baca sama-sama, dan dia menimbulkan semangat, menimbulkan apa? Ya CLBK ya, cinta lama belum kelar. Asalnya sama suami istri ya Bu. Itu lagi ya, semangat untuk menjalani sisa hidup, semangat gitu. Makanya pada saat masih muda-muda kayak gini harusnya punya kenangan-kenangan sebetulnya. Cuman kan sekarang udah susah, surat-suratan dari mana surat-suratan? Udah susah ya.
Kalau saya masih punya surat-suratan sama suami gitu, karena dia jauh waktu itu surat-suratan ya. Saya 5 lembar, dia setengah lembar, ya nggak apa-apa juga. Karena kita paham, kita 20.000 kata, makanya kita bikin 5 lembar. Dia cuma setengah lembar, orang cuma 7.000, malam-malam lagi nulisnya. Sementara waktu itu saya ingat sekali ya, suami saya bilang, kamu kok nggak kirim surat buat saya? Oh, mau ya, senang ya. Ya iyalah, tapi kamu balasnya kenapa setengah? Oh, belum tahu ilmu ini. Gitu kan? Itu saya kumpul, saya baca keras-keras gitu. SMS suami gitu yang semenjak udah nggak ada surat, saya tulis kembali di dalam diary gitu. Gitu. Bukan buat dia, buat saya. Kalau lagi mulai 4 buka tuh. Kan gitu. Nah, itu kenangan ya sebetulnya. Gitu-gitu aja, Bu. Gitu-gitu. Satu lagi cara pada saat menatap suami, terutama istri ya, karena istri yang lebih banyak berikhtiar, baca ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah curahkan kasih sayang-Mu kepada kami berdua. Sebut namanya ya. Kalau saya sebut nama suami saya Prianto bin Sismadi dan Aisyah Temuria binti Dahlan Husain. Curahkan Rahman Rahim-Mu ya Allah, curahkan. Bayangin dia peluk saya. Begitu saja, begitu saja. Apa yang terjadi? Nanti yang kita doa ini terjadi. Gitu. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Kan Rahman Rahim itu penuh kasih sayang ya. Itu untuk menyantetnya ya, Bu. Jadi jadi semua ilmu kita pakai, Bu ya, demi kita mengutuk sakinah mawaddah warahmah ini. Insyaallah ya, Bu. Iya, Ibu memang usia berapa? Masih muda asalnya. 55. Bapak? Iya? 61. Betul nggak tadi yang saya bilang sudah selalu mau ditemani, kemudian dibelai, dielus, makan. Ya, karena kita pikir kayak dulu. Ya, kayak dulu. Jadi pas waktu dia membutuhkan, dia juga bingung. Laki-laki itu sebenarnya juga bingung umur 55 tuh. Kenapa ya saya sekarang jadi butuh istri saya? Kenapa ya? Dia juga bingung sebetulnya. Tapi kalau dia udah tahu bahwa ini masalah hormon, dia akan menerima dengan baik gitu. Kalau kita saking dari dulu udah ditinggal dulu kan? Ditinggal terus, kita pikir dia tetap dia yang dulu, padahal ada perubahan di dalam hormon. Ya. Insyaallah tambah mesra ya, Bu. Saya doakan yang tidur pegangan tangan. Siapa yang yang sekarang tiap tidur pegangan tangan? Wah, good. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kalaupun dia nggak mau pegang, kita yang pegang, Bu. Nggak apa-apa, kita yang pegang. Candain aja. Kenapa sih kamu pegang tangan aku? Kata Nabi, akan luntur dosa-dosa kita berdua. Gitu-gituin, Bu, suami. Kita butuh juga ngomong-ngomong kayak gitu ya. Ya udah, Bu, nggak selesai-selesai nih ngomong sama istri nih. Ya baik, terima kasih ibu-ibu yang dicintai Allah. Insyaallah semuanya ada manfaatnya ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu.